Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Hardian Permana MPD, dosen program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Salah satu mata kuliah yang saya ajar adalah mata kuliah Anatomi Fisiologi Hewan dan Manusia. Mata kuliah ini wajib ditempuh mahasiswa di semester ganjil dengan 4 SKS yang terbagi 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum di laboratorium. Pada kali ini, saya akan menjelaskan proses pembelajaran mata kuliah Anatomi Fisiologi Hewan dan Manusia yang disajikan dalam bentuk DAI, Delivery, Interaction, and Assessment. Terkait dengan delivery, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah menganalisis dan mempraktekkan hubungan keterkaitan antara anatomi dengan fisiologi pada sistem indera dan saraf, sistem pernafasan dan peredaran darah, sistem pencernaan, sistem ekskresi dan osmoregulasi, sistem tulang dan otot, serta sistem reproduksi dengan analisisnya pada materi anatomi fisiologi di tingkat satuan pendidikan, baik pada hewan dan manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka kemampuan yang diharapkan pada mahasiswa setelah menempuh mata kuliah ini adalah mampu, pertama, menganalisis dan mempraktekkan hubungan keterkaitan antara anatomi dengan fisiologi pada sistem indera dan saraf baik pada hewan dan manusia. Kedua, menganalisis dan mempraktekkan hubungan keterkaitan antara anatomi dengan fisiologi pada sistem pernafasan dan peredaran darah baik pada hewan dan manusia. Ketiga, menganalisis dan mempraktekkan hubungan keterkaitan antara anatomi dengan fisiologi pada sistem pencernaan baik pada hewan dan manusia. Keempat, menganalisis dan mempraktekkan hubungan keterkaitan antara anatomi dengan fisiologi pada sistem ekskresi dan osmoregulasi baik pada hewan dan manusia. Kelima, menganalisis dan mempraktekkan hubungan keterkaitan antara anatomi dengan fisiologi pada sistem tulang dan otot baik pada hewan dan manusia. Keenam, menganalisis dan mempraktekkan hubungan keterkaitan antara anatomi dengan fisiologi pada sistem reproduksi baik pada hewan dan manusia. Ketujuh, menganalisis materi anatomi fisiologi hewan dan manusia di tingkat satuan pendidikan. Salah satu materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan hari ini adalah osmoregulasi pada ikan. Dengan mempelajari materi ini, maka kemampuan yang diharapkan pada mahasiswa mampu, pertama, menganalisis pengertian osmoregulasi dengan benar berdasarkan hasil pengamatan. Kedua, menganalisis keterkaitan osmoregulasi pada ikan dengan prinsip osmosis berdasarkan hasil pengamatan. Ketiga, menganalisis aplikasi mekanisme osmoregulasi yang terjadi pada ikan air tawar dan ikan air laut berdasarkan kegiatan PBL. Keempat, menganalisis manfaat osmoregulasi pada ikan berdasarkan kegiatan PBL. Sehingga pada pertemuan hari ini materi yang saya sampaikan meliputi: pertama, pengertian osmoregulasi; kedua, prinsip difusi dan osmosis; ketiga, proses osmoregulasi ikan air tawar dan laut; keempat, manfaat osmoregulasi. Materi hari ini saya sampaikan dengan metode problem based learning dengan sintak stimulation atau persepsi awal, identification atau identifikasi hipotesis, data collection atau menganalisis data hasil pengamatan, data processing atau diskusi kelompok, serta verification atau presentasi kelompok dan review. Kemudian di aspek interaction, pembelajaran hari ini dilakukan secara luring dan tatap muka secara langsung dengan interaksi antara mahasiswa dan dosen, seperti mahasiswa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dosen saat persepsi, mahasiswa berdiskusi dengan anggota kelompok, dosen membimbing selama kegiatan diskusi di kelas, mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi, mahasiswa memberikan umpan balik dari kegiatan presentasi, mahasiswa memperhatikan review yang diberikan oleh dosen, dan mahasiswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian di aspek asesmen, pada pembelajaran hari ini menggunakan asesmen autentik berupa lembar kerja mahasiswa, rubrik penilaian kemampuan afektif, rubrik penilaian diskusi presentasi, serta kehadiran mahasiswa. Secara keseluruhan, evaluasi yang dilakukan pada mata kuliah ini berdasarkan tugas mahasiswa bobotnya sebesar 30% yang dapat berupa lembar kerja mahasiswa dan laporan praktikum. Tes tertulis sebesar 20% yang dapat berupa UTS dan UAS. Keaktifan sebesar 20%.
keterampilan sebesar 20% dan kehadiran sebesar 10%. Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran mata kuliah anatomi fisiologi hewan dan manusia secara luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, sehat semua. Itu mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat sehat ini terus ditambah. Anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa dulu. Dengan saya pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, silakan kalian presensi online dulu di My Student UMM. Presensi online ini bertujuan untuk merekam jejak kalian selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Saya rasa cukup untuk presensinya. Anak-anak, pada pertemuan di mata kuliah anatomi fisiologi hewan dan manusia pada hari ini, Bapak akan menyajikan topik terkait osmoregulasi pada ikan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang topik osmoregulasi. Untuk itu, maka tujuan dari kegiatan perkuliahan hari ini yang pertama adalah menganalisis pengertian osmoregulasi dengan benar berdasarkan hasil pengamatan. Yang kedua, menganalisis keterkaitan osmoregulasi pada ikan dengan prinsip osmosis berdasarkan hasil pengamatan. Dan yang ketiga adalah menganalisis aplikasi mekanisme osmoregulasi yang terjadi pada ikan air tawar dan ikan air laut berdasarkan kegiatan PBL. Dan yang keempat adalah menganalisis manfaat osmoregulasi pada ikan berdasarkan kegiatan PBL. Untuk itu, maka materi pada pertemuan hari ini adalah yang pertama terkait pengertian osmoregulasi, yang kedua terkait dengan prinsip difusi osmosis, yang ketiga terkait dengan proses osmoregulasi ikan air tawar dan air laut, dan yang keempat terkait manfaat osmoregulasi. Terkait dengan osmoregulasi, adakah yang tahu apa itu osmoregulasi? Saya Bapak, osmoregulasi adalah proses untuk menjaga keseimbangan antara jumlah air dan zat terlarut yang ada dalam tubuh hewan. Beri aplaus anak-anak. Osmoregulasi itu adalah proses menjaga keseimbangan antara jumlah air dan zat terlarut yang ada pada tubuh hewan. Di mana pada tubuh hewan itu ada 60-90% terdiri dari air yang jumlahnya itu tersebar di cairan intraseluler maupun ekstraseluler. Nah, osmoregulasi ini diperlukan karena adanya perbedaan kondisi internal dengan kondisi eksternal. Makanya perlunya ada osmoregulasi. Salah satu proses osmoregulasi ini salah satunya dengan osmosis. Nah, terkait osmosis dan osmoregulasi, adakah yang tahu bagaimanakah keterkaitan antara osmoregulasi dan osmosis? Saya Bapak. Menurut saya, keterkaitan osmoregulasi dengan osmosis adalah dalam proses osmoregulasi terjadi suatu proses perpindahan pelarut melalui osmosis. Silakan beri tepuk tangan anak-anak. Ya, untuk itu maka Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu terkait difusi dan osmosis. Nah, difusi adalah perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah, di mana perpindahan ini baik melewati membran ataupun tidak. Pada gambar yang Bapak sajikan ini ada sebuah gelas, di mana gelas itu berisi air dan ada sebuah tinta. Nah,
gelas yang berisi air ini adalah zat pelarut, sedangkan tintanya itu adalah zat terlarut. Otomatis ketika pipet ini diteteskan, maka tintanya itu akan menyebar ke seluruh gelas. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perpindahan konsentrasi zat terlarut, yaitu tinta tadi, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Yang berpindah apa? Zat terlarut. Betul. Nah, kemudian pada gambar yang kedua juga sama. Di situ ada botol parfum, di mana zat terlarutnya adalah isi parfumnya. Kemudian ketika disemprotkan, maka dia akan berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, pada gambar ini anak-anak itu menunjukkan bahwa bagaimana partikel-partikel tadi melakukan perpindahan. Pada gambar yang bulat-bulat yang warna orange itu adalah partikel dari zat terlarutnya, sedangkan pada yang berwarna biru itu adalah pelarutnya. Di situ terjadi proses perpindahan. Kemudian selanjutnya terkait osmosis. Osmosis adalah difusi air, perpindahan zat pelarut air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dan melalui membran untuk mencapai kesetimbangan zat terlarut. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat anak-anak, di gambar itu ada bentukan cawan. Nah, di situ disekat oleh membran. Kemudian di sebelah kiri itu zat terlarutnya konsentrasinya tinggi, di sebelah kanan konsentrasi zat terlarutnya rendah. Dan sekat membran ini zat terlarutnya itu nggak bisa melewati membran tadi. Ini percobaan ini untuk menunjukkan bagaimana pelarut air itu berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Karena di sebelah kiri itu zat terlarutnya itu lebih tinggi, berarti konsentrasi pelarutnya rendah. Kalau ke sebelah kanan itu konsentrasi zat terlarutnya rendah, berarti konsentrasi pelarutnya tinggi. Maka dia akan berpindah, bergeser pelarutnya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Maka dia akan bergeser. Kalau osmosis yang berpindah apanya? Zat pelarutnya yang berpindah. Oke. Anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kalian sudah melakukan kegiatan praktikum, di mana kegiatan praktikum ini kalian mengamati ikan air tawar, di mana ikan air tawar tersebut kalian beri perlakuan. Kondisi airnya itu kalian kasih konsentrasi garam dalam konsentrasi 0,5% dan konsentrasi perlakuan satunya konsentrasi 5%. Nah, itu nanti kalian kan sudah kalian amati bagaimana hasilnya. Nah, untuk itu Bapak pada pertemuan hari ini Bapak ingin kita diskusikan terkait hasil praktikum kalian minggu lalu. Untuk itu Bapak sudah menyiapkan lembar kerja. Silakan lembar kerja ini dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Silakan kalian diskusikan lembar kerjanya ini bersama kelompoknya masing-masing. Nah, pada lembar kerja ini kalian coba menjawab hipotesis yang Bapak berikan, yaitu apakah ada pengaruh konsentrasi garam terhadap kondisi klinis ikan air tawar. Nah, jadi dari tabel data pengamatan itu kalian bisa buat hipotesisnya. Apakah ada pengaruhnya? Selain itu, dalam mengerjakan lembar kerja ini,
Kalian bisa melihat datanya berdasarkan parameter yang ada. Parameter yang ada itu kan bagaimana ketika ikan tadi diberi perlakuan, parameternya itu ada bagaimana gerakan ikannya, kemudian bagaimana frekuensi buka tutup otot mulut ikan, kemudian ada tidaknya kotoran ikan, kemudian bagaimana persentase survival ikan, seperti itu. Parameter yang berupa gerakan, ada kondisi ekor, ada kondisi mata. Bisa kalian bacakan. Oke, saya rasa cukup untuk diskusi bersama kelompoknya dalam mengerjakan lembar kerja ini. Untuk selanjutnya, saya ingin ada satu kelompok yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Silakan. Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dari hipotesis sebelumnya dapat kami simpulkan bahwasanya terdapat pengaruh jenis air terhadap osmoregulasi pada ikan air tawar. Dan semakin tinggi konsentrasi garam yang diberikan, maka gerakan ikan semakin pasif. Sementara semakin tinggi konsentrasi garam yang diberikan, maka frekuensi gerakan operkulum semakin sedikit. Sedangkan semakin tinggi konsentrasi garam yang diberikan, ada pengeluaran urin atau kotoran dari ikan tersebut. Selanjutnya, semakin tinggi konsentrasi garam yang diberikan, maka persentase survival akan mati. Dan aplikasi kegiatan pengamatan tersebut membuktikan bahwasanya ada respon dari ikan air tawar pada perubahan lingkungan eksternal, seperti perubahan konsentrasi garam yang diberikan. Hal ini mendukung adanya osmoregulasi pada ikan air tawar dan ikan air laut melalui proses osmosis. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, bagaimana proses osmoregulasi pada ikan air tawar? Baik, izin menjawab pertanyaannya. Bahwasanya osmoregulasi pada ikan air tawar dilakukan dengan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhnya. Apakah jawabannya sudah cukup? Baik, dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik anak-anak, terima kasih untuk kelompok yang presentasi. Mari kita beri aplaus. Oke anak-anak, dari hasil diskusi kalian tadi dan diwakili oleh kelompok yang sudah presentasi, untuk hipotesisnya berarti terjawab ya. Hipotesisnya ada terjawab bahwa ada pengaruh dari konsentrasi garam terhadap kondisi klinis ikan air tawar. Nah, bagaimana kondisi klinisnya? Kondisi klinisnya itu ketika konsentrasi garam itu semakin tinggi diberikan pada ikan air tawar, maka gerakan ikan akan semakin pasif. Kemudian ketika konsentrasi garam semakin tinggi diberikan, maka frekuensi buka tutup operkulum ikan akan semakin sedikit. Dapat kita lihat dari hasilnya kan semakin sedikit untuk frekuensi buka operkulumnya. Kemudian dari parameter ada tidaknya kotoran ikan, semakin tinggi konsentrasi garam yang diberikan, maka pengeluaran kotoran ikannya itu
itu ada. Sedangkan dari parameter persentase survival ikan, semakin tinggi konsentrasi garam yang diberikan, maka ikan air tawar tersebut survivalnya akan mati atau kolaps. Ya. Oke, anak-anak, untuk itu dari kalian sudah melakukan presentasi tadi dan kita sudah jawab diskusikan hasil dari diskusi kelompok kalian tadi. Ini Bapak berikan penguatan, dimana penguatannya adalah yang pertama, perbedaan konsentrasi itu akan mengganggu keadaan lingkungan internal dalam tubuh ikan air tawar. Ya, seperti yang kita tadi kalau konsentrasinya berubah itu akan mengganggu kondisi internal ikan air tawar. Untuk itu diperlukan suatu kemampuan untuk menjaga tekanan osmotik tubuh. Kemampuan ikan untuk menjaga kemampuan ikan atau hewan untuk menjaga osmotik tubuhnya itu ada dua kemampuan, yaitu ada osmokonformer, adalah hewan yang tidak bisa mempertahankan tekanan osmotik dalam tubuhnya. Ada osmoregulator, adalah hewan yang bisa menjaga osmolitasnya tanpa terganggu dengan kondisi lingkungan di sekitar. Seperti itu. Kemudian bagaimana aplikasinya terhadap proses osmoregulasi ikan air tawar dan ikan air laut? Aplikasinya di sini bisa kalian lihat. Ini ada gambar ikan, di mana di sini juga sudah ada keterangan masing-masing. Dalam mengetahui bagaimanakah proses osmoregulasi pada ikan air tawar, perlu kita analisis dulu kondisi internal dan kondisi eksternal dari ikan tadi. Kondisi eksternal dari ikan air tawar itu tentunya konsentrasi air itu lebih tinggi daripada konsentrasi air yang ada dalam tubuh ikan. Nah, dan kita ketahui juga bahwa ikan bagaimana air masuk ke dalam tubuh ikan itu melalui dua cara. Yang pertama, ketika ikan itu makan. Nah, ketika ikan itu makan, maka makanan akan masuk, air pun juga akan ikut masuk dalam tubuh ikan. Dan yang kedua, ketika air itu masuk mulut, maka air nanti akan keluar melalui insang. Dan ketika melalui insang tadi, terjadilah perpindahan konsentrasi air dari konsentrasi tinggi di lingkungan ke konsentrasi rendah masuk dalam tubuh. Secara otomatis kondisi dalam tubuh ikan itu akan penuh dengan air. Maka dampaknya ekskresi dari ikan itu akan banyak mengeluarkan air. Itu. Kemudian selanjutnya Bapak ada gambar terkait ikan air laut. Nah, bagaimanakah proses osmoregulasi pada ikan air laut? Sama kayak ikan air tawar tadi, maka kita bandingkan kondisi eksternal dan kondisi internalnya. Kalau ikan air laut, kondisi eksternalnya itu otomatis konsentrasi airnya itu lebih rendah daripada konsentrasi air yang ada dalam tubuh ikan. Dan cara masuknya air melalui dua cara tadi, yaitu ketika makan dan ketika air itu melewati insang. Karena kondisi konsentrasi air dalam tubuh ikan itu lebih tinggi daripada yang ada di luar, maka air akan keluar. Itu karena perpindahan keluar tubuh ikan, karena akan berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Karena semakin banyaknya air yang keluar dari tubuh ikan, maka dan sedikitnya air yang masuk dalam tubuh ikan, maka ikan air laut ekskresinya itu untuk airnya itu sedikit, karena dia harus menjaga homositas dari tubuhnya. Seperti itu. Nah, untuk itu maka manfaat osmoregulasi itu ada 5. Yang pertama,
yaitu mengatur jumlah air yang terdapat dalam cairan tubuh. Yang kedua, mengeluarkan dan membuang hasil sampingan dari metabolisme. Yang ketiga, yaitu mencegah terganggunya aktivitas metabolik dalam tubuh dengan cara mengesensikan zat buangan. Yang keempat, mengatur kadar ion H atau pH cairan tubuh agar reaksi-reaksi dalam metabolisme dapat berjalan dengan baik. Dan yang kelima, manfaatnya adalah mempertahankan kestabilan rasio ion-ion yang terlarut dalam cairan tubuh. Itulah manfaat osmoregulasi. Nah, anak-anak, selanjutnya nanti mohon untuk lembar kerja yang sudah kalian kerjakan bersama kelompoknya nanti dikumpulkan, karena lembar kerja tersebut nanti akan Bapak gunakan sebagai salah satu bentuk evaluasi terhadap kinerja kalian, seperti itu. Selain evaluasi melalui lembar kerja yang sudah kalian kerjakan, Bapak juga sudah menyiapkan form evaluasi diri dan evaluasi teman. Mohon setelah ini form tersebut diisi untuk Bapak tahu juga evaluasi terhadap diri kalian. Ya anak-anak, dari pertemuan hari ini maka kesimpulan yang kita dapat, saya minta ada yang bisa memberikan kesimpulan. Saya Pak. Jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu terdapat pengaruh antara konsentrasi garam terhadap kondisi klinis ikan air tawar, yaitu semakin tinggi konsentrasi garam semakin berdampak pada presentasi keseluruhan indikator survival ikan, seperti gerakan ikan yang semakin sedikit hingga kematian ikan semakin meningkat. Oke, baik, terima kasih. Beri aplaus anak-anak. Oke anak-anak, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, maka untuk pertemuan minggu depan kalian perlu merangkum untuk pertemuan yang minggu depan ya. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri, semoga sehat selalu dan semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.